Bismillahirrahmanirrahim. Adapun 3 syarat ru'yah syariah. Mana ru'yah yang dahulu pernah Rasulullah SAW ataupun para sahabat lakukan. Yang insya Allah dengan mengetahui 3 syarat ini, kita juga mengetahui dan dapat membedakan mana ru'yah yang benar-benar syar'i, yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga mana ru'yah ataupun rajah sihir yang jelas-jelas itu mengandung kesyirikan. Cara-cara metode pengobatan dengan ru'yah yang salah, yang keliru, yaitu ru'yah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Maka dengan mengetahui 3 syarat ini, insya Allah kita dapat memahami dan membedakan antara keduanya. Mana para ulama telah sepakat membolehkan ru'yah dengan 3 syarat. Tercantum di dalam kitab Fathul Bari, juga merupakan fatwa dari Syekh Ibnu Baz. Adapun syarat yang pertama, ru'yah itu boleh menggunakan firman Allah. Ini Al-Quran, ya, kalam Allah. InsyaAllah semua ayat Quran itu boleh dipakai untuk meru'yah. Semua ayat Quran. Kemudian boleh dengan menggunakan asma dan sifat Allah. Ya, Asmaul Husna bisa kita manfaatkan sebagai permohonan kita kepada Allah untuk mudah-mudahan bisa memberi jalan atau menjadi wasilah untuk kesembuhan. Juga dengan menggunakan sabda Rasulullah SAW. Baik itu dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda, juga dengan metode-metode bacaan-bacaan Al-Quran yang diajarkan, ayat-ayat apa yang dibacakan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ya. Yang kedua, ru'yah itu boleh diucapkan di dalam bahasa Arab. Dan tak cukup dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab juga kita mengetahui maknanya apa. Dikarenakan ada juga sihir yang ditulis dengan bahasa Arab, maka kita harus jeli, harus hati-hati. Ya, tidak cukup dengan bahasa Arab, tapi kita harus tahu juga makna dari bahasa itu apa, makna dari tulisan itu apa, makna dari doa itu apa. Harus kita pahami. Jangan-jangan doa yang mengandung kesyirikan ataupun doa yang mengandung sihir. Maka hati-hati, tidak cukup dengan bahasa Arab. Alangkah banyaknya, betapa banyaknya sihir-sihir yang ditulis dengan bahasa Arab. Maka harus kita pahami. Atau tidak, boleh kita berdoa, boleh kita meru'yah dengan bahasa yang kita pahami. Bahasa Indonesia misalnya. Kita berdoa. Doa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita sampaikan? Yang bisa kita doakan? Yang jelas itu tidak mengandung kesyirikan. Atau tidak mengandung kata-kata yang memohon kepada selain Allah. Baik itu memohon kepada jin, kepada setan-setan dan lain-lain sebagainya. Tidak, tapi fokus kita memohon kepada Allah. Jangan sampai memohon kepada selain Allah. Ini di antara syarat yang kedua. Yang pertama tadi menggunakan kalam Allah atau menggunakan asma Allah. Dan yang kedua menggunakan sabda Rasulullah, ya, doa-doa yang tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang kita pahami. Ya. Tak cukup hanya itu, ada yang ketiga, yaitu harus kita yakini. Yang ketiga, syarat yang ketiga, harus kita yakini bahwasanya bukan ru'yah ini sendiri yang memberikan pengaruh. Ini karena ru'yah ini, bukan karena itu yang memberikan pengaruh, tapi yang memberikan pengaruh, yang memberikan solusi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Maka harus kita yakini, bukan karena ru'yah ini, bukan karena, apalagi bukan karena si ru'yah itu. Ini saya di ru'yah tung sama ustadz itu atau tungku pula. Kalau bukan yang lain, kalau bukan dia nggak bisa, nggak boleh, tidak boleh. Itu keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Dan rasanya Allah yang memberikan pengaruh. Tugas kita baca
Seorang ustadz yang menjadi peruqyah itu ya tugasnya membaca, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang memberikan solusi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan ruqyah itu hanya salah satu sebab saja. Sebab Allah memberikan solusi. Yang pada hakikatnya Allah lah yang memberikan solusi, Allah lah yang menyembuhkan. Kalau sembuh, alhamdulillah. Ya, Allah telah menyembuhkan. Kalau belum sembuh, ya terus berusaha berikhtiar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang fokus ruqyah saja, tapi dia tidak memperbaiki diri dia sendiri. Selain kita mungkin diruqyah oleh orang lain, kita juga harus meruqyah diri kita sendiri. Karena membacakan Al-Quran itu sama dengan kita meruqyah diri kita sendiri. Membacakan mungkin yang sering kita sampaikan setelah salat, baca ayat kursi, 3 qul, dan membacakan Al-Quran. Itu sama dengan meruqyah kita sendiri. Juga memohon kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah yang menyembuhkan. Bukan karena ruqyah si fulan atau si ini, ustadz ini atau ustadz itu, tidak. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka mendekatkan diri kepada Allah. Itu sangat sejalan. Sampai kita juga kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan memperbanyak salat malam kita, salat kita lebih teratur, mungkin berpuasa, perbanyak membaca Al-Quran, berzikir. Itu upaya-upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah bisa segera memberikan solusi terhadap apa yang menjadi masalah kita. Harus kita yakini bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh apapun. Yang memberikan pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum.